kata tawar untuk kedamaian sesaat. Kakak Shen, aku sangat lapar. Sudah kukatakan sejak lama, di era kekacauan ini, kamu harus menerima takdirmu. Berhenti. Lepaskan aku. Kamu berdebah. Sandian. Anda benar tentang satu hal. Di era kekacauan ini, hanya kepalan tangan yang kuat adalah prinsip yang sebenarnya. Sekarang, apakah Anda tahu kepalan tangan siapa yang lebih keras? Kalian semua pergi duluan. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Sandian. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Jika saya membiarkan Anda pergi sekarang, mereka akan masuk dan mencabik-cabik kita. Keluar. Enyahlah. Sekarang. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Sandian. Hati manusia itu penuh tipu daya. Anda tetap berada di sini. Lebih aman. Kamu. Akan kucabik-cabik kau. Seseorang. Bawakan saya tali rami. Sandian. Untuk mengikat. Mengerti. Saya menyerah. Lepaskan saya. Dan saya tidak akan memaksa Anda untuk menjual istri Anda lagi. Kata-kata Sandian adalah kebohongan iblis. Jika kata-katamu ada harganya, bahkan babi pun bisa memanjat pohon. Kamu. Jaga sikapmu. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Mereka seharusnya segera tiba. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul mereka dengan keras, The film was translated and mereka narrated akan by M Media. terus mengganggu hidup saya tanpa henti. Taktik saya ini disebut kepung titik serang bala bantuan. Efeknya seharusnya cukup The bagus. film was translated Bebaskan and Saniyang. narrated by M Bebaskan Media. Saniyang. Anda bukan Lucien. Anda bukan lagi Lucien. Yang pemalas, pengangguran tak berguna yang hidup dari hari ke hari. Siapa sebenarnya Anda? Siapa saya? Coba tebak. Lucien. Demi perhatian yang telah ditunjukkan Saniyang kepada Anda dan kakak Sifu, ampuni kami. Apakah itu bisa dilakukan? Perhatian. Apakah itu yang Anda sebut membiarkan kami mati? Atau saat Anda melihat Sifu dan saya kelaparan hingga mati dan membanting pintu di depan wajah kami? Atau mungkin datang ke sini untuk memaksa saya menjual istri saya hingga membuat orang menemui ajalnya? Saya hanya ingin membawa saudara-saudara dan wanita saya dan menjalani hidup yang layak. Apakah itu benar-benar sulit? Pergi. Hutan liar. Ini pertama kalinya. Dan ini akan menjadi yang terakhir. Jika Anda berani memancing kemarahan saya lagi, saya tidak bisa menjamin bahwa siapapun yang datang akan pulang dengan selamat. Pergi. Tunggu. Lucien. Lucien. Tidak, Tuan Jan. Tuan Jan. Anda tidak bisa membuang kami begitu saja di sini. Di antara binatang buas di pegunungan dan para bandit di jalanan, kami tidak akan bertahan malam ini. Saya mohon Tuan Jan, kasihanilah kami dan selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Siapa yang membunuh harus siap untuk dibunuh. Itu sudah sewajarnya. Saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun era kekacauan ini telah tiba. Di mana lagi tempat perlindungan yang tersisa? Saat ini,
Di mana lagi tempat untuk bersembunyi dengan damai? Tuan Jan, tidak ada yang menyukai hidup penuh pembunuhan dan pertarungan. Hidup dengan nyawa di ujung tanduk setiap hari. Awalnya, kami telah membangun kekuatan 100 orang. Namun setelah bentrokan dengan perkumpulan Chaogang terakhir kali, hanya tersisa selusin dari kami. Saya berharap Tuan Jan dapat menunjukkan jalan bagi kami untuk bertahan hidup. Mengapa Anda mencari saya? Aku tak bisa membantumu kabur dari sekte bambu hijau. Saya hanya berharap Anda bisa memberi kami jalan keluar. Selusin dari kami ini bersedia mengikuti Tuan Jan. Menembus api dan air. Menembus api dan air. Menembus api dan air. Menembus api dan air. The film Menembus was api dan translated air. and Kakak Shan, narrated by kau luar M biasa. Media. Rumah Lusil. Bisa mengisi perut kita. Sudah cukup untuk merasa puas. Dia tampak berbeda dari para bajingan lainnya. Apakah Kakak Xian kembali dengan selamat? The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang Anda tunggu untuk melayani Anda? Bangun. Bagi rakyat jelata makanan adalah segalanya. Jika Anda ingin bertahan hidup, mengisi perut adalah hal yang paling krusial, karena Anda telah memilih untuk mengandalkan saya. Anda harus melupakan bahwa Anda dulunya hanyalah bajingan. Semuanya harus diraih dengan tangan Anda sendiri. Bisakah Anda melakukannya? Baiklah, baiklah. Saya bertanya-tanya, apakah bos saya di kantor masih akan mengenali saya? Jika dia melihat saya sekarang, Kakak Xian benar-benar mengesankan. Kamu, apa yang kamu lakukan? seharusnya saya yang menanyakan itu kepada Anda. Baru kemarin Anda berniat untuk bunuh diri. Dan hari ini Anda di sini melakukan tindakan yang tidak tahu malu. Anda cukup berani. Saya sudah dijual kepada Anda. Lagi pula, Anda telah membantu saya membalaskan dendam. Sehingga hidup dan mati saya secara alami berada di tangan suami pemilik rumah ini. Jika Anda ingin menjual saya ke tempat kotor seperti itu, saya tidak punya pilihan lain selain mengakhiri hidup saya sendiri demi menjaga kesucian saya. Jika suami pemilik rumah bersedia mempertahankan saya tentu akan mematuhi pengaturan Anda. Masyarakat feodal yang menyedihkan ini. Ede-ede kacau macan apa ini? Perhiasan kesayangan Film was Nyonya Liu. translated and Saya narrated melihatnya. by M Media. Yakinlah. Aku akan melindungimu seumur hidupku. Ngomong-ngomong, suamiku, mengapa Anda membawa mereka kembali? Mereka kebanyakan adalah bajingan pembuat onar yang tidak berguna. Anda membawa mereka kembali ke sini hanya akan mendatangkan masalah bagi diri sendiri. Aku pun seorang bajingan. Jika ada cara lain untuk bertahan hidup, apakah begitu banyak orang akan benar-benar memilih menjadi bajingan? Tapi, Dengan negara yang terpecah oleh para panglima perang dan peperangan yang tak berujung, rakyat jelata telantar. Dan hidup menjadi begitu tak tertahankan. Jika kita bisa memberi mereka sepetak lahan yang bisa diolah, mereka tentu akan bersedia bekerja keras sampai mati demi makan 3 kali sehari. Mengapa mereka harus punya banyak waktu untuk menjadi bajingan? Saya telah berpindah ke dunia ini. Meski sudah melakukan apa yang bisa dilakukan, hati ini masih terasa gelisah. Saya tidak mahir bertarung atau membunuh. Namun, saya memiliki banyak teknologi dan gagasan canggih.
Jika saya bisa membantu lebih banyak pengungsi, menjalani hidup yang stabil, dan memberi mereka tempat tinggal di era kekacauan ini, maka perpindahan saya tidak akan sia-sia. Mungkin, seperti dalam drama-drama pendek itu, saya bisa menjadi panglima perang yang kuat, dan mencapai puncak kehidupan. Kakak Shen gawat. Orang-orang dari sekte bambu hijau menyerang. Kakak Shen, ada begitu banyak dari mereka di luar. Mereka mengancam bahwa Kakak Shen, karena melarikan diri dari pertempuran, harus dibunuh untuk memberi pelajaran. Dan Sanyang serta bajingan lainnya, karena gagal dalam tugas mereka, harus membayar dengan nyawa mereka. Jangan takut. Semua ketakutan bersumber dari kurangnya daya tembak. Meskipun kita sedikit kelelahan dan kelaparan, namun saya akan membuktikan kepada mereka bagaimana teknologi bisa mengubah kehidupan. Ini adalah busur silang yang saya kembangkan. Cukup tarik tuas ini. The film was Dan dia translated akan meluncurkan and anak panah. narrated by M-Media. Meskipun bahannya kasar dan kekuatannya terbatas, namun kita masih bisa menang dengan mudah melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Apa? Tidak percaya padaku? Sifu, The film was translated and narrated by M-Media. tiga, 2, 1. Orang-orang sekte bambu hijau melarikan diri. Pelindung kiri utama, matanya dicungkil oleh ranting-ranting. Dan telah melarikan diri bersama siapapun yang masih bisa bergerak. Kita aman sekarang. Itu bagus. Ini belum berakhir. Sekte bambu hijau telah bercokol di sini selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Namun, kita tidak punya banyak waktu. Kita kekurangan tenaga kerja dan makanan. Jadi mulai sekarang, kita harus berpacu dengan waktu. Ini akan membuat sekte bambu hijau kehilangan muka, dan mereka tak bisa bertahan di dunia bawah. Oleh karena itu, mereka pasti akan kembali malam ini untuk membantai keluarga Lu. Kita tidak bisa duduk diam di sini menunggu ajal. Istriku, kau dan Sanyang, pergilah menyiapkan makanan yang bersih. Berhati-hatilah, pastikan semuanya bersih, dan biarkan semua orang makan sampai kenyang. Mengerti? Sifu, Anda dan saudara-saudara sekalian, kumpulkan dahan-dahan ini. Dan rautlah menjadi tajam. Sebagai anak panah, ingat, cari dahan yang paling lurus untuk meningkatkan akurasi tembakan. Mengerti? Kalian berdua tunggu sebentar. Kalian semua tidak perlu ikut bertempur. Namun, kalian akan ikut denganku ke luar kota untuk menggali jebakan. Sebelum kembali untuk makan. Setelah penggalian selesai, kita akan memasang penyergapan di luar desa. Serang mereka sebelum mereka bisa beraksi. Lengah benar-benar lengah. Hutan liar. Kepala Aula Shao. Saya Zhou. Saya telah menapaki jalan pengembara selama bertahun-tahun, dan tidak pernah saya tersandung di tangan seorang pemegang tongkat biasa. Si tua bangkasan yang itu. Saya tahu. Bajingan itu tidak bisa dipercaya. Kepala Aula bijaksana, seorang pemegang tongkat biasa, bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Serahkan saja pada kami. Malam ini kita pasti akan membiarkan mereka mengetahui kekuatan sekte bambu hijau. Pelayan itu hanya bisa diserahkan kepada Anda, Kepala Aula. Pergi. The film was translated and narrated by M-Media.
Anda menolak bersulang hanya untuk dipaksa menelan kekalahan. Malam ini, kita akan membasahi benteng keluarga Lu dengan darah. Jangan mendekat. Ini semua adalah jebakan. Kalian para pengkhianat. Sekte Bambu Hijau memberi kalian tempat untuk tinggal. Namun kalian membalas kami dengan pembantaian. Dengan kekejaman berdarah dingin seperti itu. Tidakkah kalian takut akan pembalasan? Apakah tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Sekarang kau ingin menceramahi saya tentang keadilan. Bagaimana menurut kalian semua? Di era kekacauan ini, bukankah hukum selalu yang kuat dihormati? Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Hukum rimba. Saat Anda menjadi pihak yang kuat, Anda bisa memangsa yang lemah. Sekarang, setelah Anda menjadi pihak yang kalah, Anda mulai menuntut keadilan dari saya. Saya adalah kepala aula dari Sekte Bambu Hijau. Beraninya Anda tidak melepaskan saya. Saya tidak akan memaafkan Anda. Jangan mencoba taktik penindasan kelas itu kepada saya. Saya adalah keturunan keluarga Lu dari Fanyang. Di era kekacauan ini, kelangsungan hidup adalah yang utama. Tentara, petani, pengrajin, pedagang semua berhak hidup. Jika Anda tidak memahami hal ini, maka saya tidak perlu membuang napas saya. Bakar. Kakak Shen. Sekte Bambu Hijau sudah dimusnahkan. Kenapa kau masih menghela napas? Saya mengkhawatirkan saudara-saudara ini. Saya membawa mereka serta hidup serba kekurangan setiap hari. Saya ingin menemukan tempat. Tempat yang bisa melindungi kami dari angin dan hujan. Tempat penyimpanan untuk perbekalan makanan. Itu pemikiran yang bagus. Tetapi di masa yang penuh kekacauan ini, Kakak Shen, bagaimana dengan Sekte Bambu Hijau? Sekte Bambu Hijau. The film was Benar. translated Sekte Bambu and Hijau memiliki narrated rumah by dan tanah. M-Media. Serta lumbung gandum yang besar juga. Tuan Shen, terimalah kami. Kami bersedia mengikuti Tuan Shen melalui suka dan duka. Benar, melalui suka dan duka. Saya bertekad untuk menyediakan bagi lebih banyak orang rumah yang stabil di era kekacauan ini. Berdirilah kalian semua. Saya perintahkan kalian untuk berdiri. Saya akan memimpin kalian semua untuk hidup dengan bermartabat. The film was translated and narrated by M-Media. Kakak, ada begitu banyak orang. Apa yang akan kita makan? Di mana kita akan tinggal? Suamiku, rumah ini sudah penuh sesak. Mereka bilang, mereka ingin bergabung dengan Anda. Ayo pergi. Sekte Bambu Hijau. Kakak saudara, bukannya saya tidak punya hati atau tidak adil, tetapi situasinya sangat mendesak. Jadi kami terpaksa menduduki Sekte Bambu Hijau. Segala hal yang dilakukan Sekte Bambu Hijau adalah jahat dan tidak bermoral. Tuan Shen, kami tidak menyalahkan Anda. Tuan Shen, kami tidak menyalahkan Anda. Tidak ada kesalahan pada Anda. Tuan Shen, kami tidak menyalahkan Anda. Di masa-masa kacau ini, nyawa manusia adalah hal yang paling murah. Namun, itu juga merupakan hal yang paling berharga. Jika saya ingin saudara-saudara mengikuti saya dengan sepenuh hati, setidaknya saya harus memastikan mereka kenyang. Mereka perlu melihat sesuatu yang nyata untuk dinantikan. Ling Xuang. Bawa semua orang dan atur Sekte Bambu Hijau. Sifu dan saya akan pergi sebentar untuk membawa kembali gandum. Anda harus tetap aman. Pergilah. Apakah Anda sudah mendengar? Desa tetangga telah menghasilkan seorang pemuda yang tangguh. Bahkan Sekte Bambu Hijau tidak mampu menandinginya. Saya dengar. Mereka bilang dia berasal dari keluarga Lu dari Fanyang. Dia sangat mengesankan.
Dia bahkan merebut sarang sekte bambu hijau. Dia mengumumkan kepada dunia bahwa, terlepas dari status seseorang, siapapun bisa bergabung dengannya. Jika Pangeran Guangping mengetahui bahwa seseorang sedang merekrut bakan di sini, akankah dia Itu bukan untuk kita diskusikan. Ayo pergi, ayo pergi. pergi? Pergi. Saya gegabah saat itu, dan berpura-pura berasal dari keluarga Lu dari Fanyang. Keluarga Lu dari Fanyang adalah klan yang terpandang. Saya tidak tahu apakah akan ada pembalasan. Sudahlah. Pembalasan adalah masalah nanti. Mendapatkan modal awal adalah hal yang benar-benar penting sekarang. Pada tubuh pemilik aslinya. Selain giok ini, hampir tidak ada nilainya. Saya harap ini bisa membantu saya melewati krisis ini. 3 hari kemudian. Sialan. Pria bermargalu itu hanyalah seorang pengecut. Dia membuat saya menunggu selama 3 hari tanpa hasil. Bencana. Bencana ketua. Kerumunan besar telah tiba di luar. Beri kami bubur untuk dimakan. Beri kami bubur untuk dimakan. Beri kami sesuatu untuk dimakan. Beri kami sesuatu untuk dimakan. Kediaman Chow. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak pengungsi? Biarkan kami masuk. Beri kami makan. Saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal. Tetapi mereka bilang Chaogang membuka dapur bubur. Para pengungsi ini, mereka mulai memasuki kota 3 hari yang lalu. Dan mereka terus berkeliaran di sini sejak saat itu. Mereka menatap gerbang kita penuh kebencian. Cepat, cepat tutup gerbangnya. Jangan biarkan mereka masuk. Biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Jangan biarkan mereka menutup gerbang. Jangan biarkan mereka menutup gerbang. Mereka harus mendapatkan makanan. Mereka harus mendapatkan makanan. Buka gerbangnya. Buka gerbangnya, El. Kakak Shen, kau benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Jadi para pengungsi itu dipanggil olehmu untuk menyerang Chaogan. Namun ternyata sangat mudah untuk menyelamatkan Nona Lin. Nona Lin adalah penyelamat hidup saya, mampu menyelamatkan Anda dan ayah Anda, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Sungguh sebuah keberuntungan besar. Ayah Lin. Itu hanyalah sejumlah kecil perak. Itu tidak ada artinya. Tuan muda, Anda mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Selamatkan anak saya dan saya. Dalam hidup ini saya Lin pasti akan memberikan segalanya untuk membalas budi Anda. Berhenti sekarang juga. Ini adalah masa-masa sulit dan semua orang hanya berusaha untuk bertahan hidup. Namun sudah bisa diprediksi bahwa Chaogang nantinya akan memandang benteng keluarga Lu kami sebagai duri dalam daging. Gangguan yang terus-menerus. Saya bertanya-tanya apakah baik atau buruk bagi kalian berdua untuk kembali bersama saya. Tuan muda menarik kemarahan Chaogan. The Ini film juga was bermula dari translated and anak saya dan narrated saya. by M Media. Keberuntungan dan kemalangan. Begitulah takdir kita. Mengapa begitu terikat pada takdir? Takdirku ditentukan olehku bukan langit. Tuan muda Lu, apakah Anda berencana untuk mengambil inisiatif? Sesuai harapan saya terhadap Tuan muda Lu. Saya memang punya ide bagus. Hanya saja. Dan saya butuh dukungan penuh Anda. Apakah kalian berdua bersedia? Kami akan dengan senang hati melakukannya. Suamiku, The film was translated and narrated by M Media. suamiku kembali. Jadi inilah Nona Lin yang selama ini dipikirkan oleh suamiku. Dia benar-benar cantik seperti bunga. Ya itu benar. Orang yang satu ini adalah penyelamat hidup saya, Nona Lin. Jika bukan karena bantuan Nona Lin saat itu, benteng keluarga Lu kami tidak akan berkembang sebaik hari ini. Benar, pemilik toko Lin ini dan Nona Lin akan menetap di sini. Hal-hal ini semua dikelola oleh istri saya. Saya tidak akan ikut campur. Bagaimana perkembangan pencampuran seman? Dan apakah belerang itu sudah ditemukan? Benar sekali. Sendawa. Potongan sendawa sebesar itu. Saya tidak bisa menemukannya lagi. Saya harus segera menemukannya. Mesiu. Pengembangan Mesiu tidak bisa ditunda lagi. Anda harus tahu bahwa Chaogang ini pasti akan memandang benteng keluarga Lu kami sebagai duri dalam daging di masa depan. Istriku. Saya punya cara lain untuk meningkatkan kincir air. Saya harus segera bereksperimen dengannya.
Watak suamiku selalu saja tidak menentu. Saya harap Nona Lin tidak tersinggung. Lalu kenapa jika dia punya istri? Saya Lin Xiangwan, tidak kalah dari siapapun. Benteng keluarga Lu. Mereka tidak bertarung tadi kan? Tidak. Mengapa mereka mau bertarung? Keadaannya seperti itu dan mereka tetap tidak bertarung. Tidak. Kakak Shen, jangan-jangan kau senang melihat wanita berkelahi bukan? Kakak Shen, apakah kau berencana untuk menjadikan Nona Lin sebagai selirmu? Kakak Shen, jika kau menyukai Nona Li, biarkan saja dia tinggal. Dia hanyalah pelayan yang kau beli sebagai istri. Dia tidak akan keberatan. Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Sejak saya menikahi Ling Xuan, saya hanya mengakui Ling Xuan sebagai istri saya. Pria pada umumnya, laki-laki punya 3 istri 4 selir itu wajar. Lagi pula, kedua saudari itu sangat setia kepadamu. Saat waktunya tiba, istrimu tidur di luar. Dan Nona Lin bisa tidur di samping tempat tidurmu. Berdebah kau. Meskipun Ling Xuan berasal dari latar belakang pelayan, dia berpengetahuan dan berpengalaman. Jika diberi kesempatan untuk melihat dunia luar, dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk suatu hari nanti menjadi The film was seorang kanselir yang tidak akan translated mengejutkan. and narrated by M Media. Dan untuk Nona Lin ini, dia berasal dari keluarga pedagang. Telah bepergian jauh sejak dia masih muda. Dia cerdas. Dan tidak seperti kebanyakan orang lain. Dia bisa saja menjadi seorang jenderal yang brilian suatu hari nanti. Istrimu sebagai kanselir. Nona Lin sebagai jenderal. Kakak Shen, kau tidak sedang berpikir untuk menjadi kaisar bukan? Tidak. Sama sekali tidak. Pandangan Anda terlalu sempit. Ini adalah ambisi yang ceroboh. Anda. Poin kalian semua masuk akal. Namun masalah ini mendesak. Kekhawatiran Ling Xuan bukannya tidak beralasan. Tetapi realitas situasi kita tidak mengizinkan kita untuk bersikap takut-takut. Kita butuh uang. Kita butuh lebih The banyak uang. film was Kita butuh translated akumulasi and modal yang paling narrated dasar. by M Media. Jika tidak, kita menuju kehancuran. Suamiku, uang memang penting. Tetapi makanan jauh lebih mendesak saat ini. Kita semua akhirnya berhasil kenyang. Dan Anda akan menggunakan gandum untuk membuat minuman keras. Saat itu tiba seluruh benteng akan kelaparan lagi. Suamiku, hati rakyat akan gelisah. Dan semuanya akan terlambat. Biji-bijian memang penting. Tetapi sayuran liar juga bisa mengisi perut kita. Pembuatan minuman keras itu berbeda. Begitu ini berhasil, benteng keluarga Lu akan memiliki pendapatan tetap. Dan ambisi besar Tuan Muda akan terjamin. Anda sedang membangun istana di atas awan. Pandangan Anda terlalu sempit. Bagaimana jika kita tidak butuh biji-bijian untuk menyuling? Bukankah itu akan menjadi jalan keluar terbaik bagi kita semua? Sudah kuduga. Keberuntungan seorang pelahap tidak pernah buruk. Namun, melihat kalian berdua, bahkan arak spesial yang kubuat dengan susah payah, sepertinya aku tidak bisa menyimpannya. Gudang anggur. Aromanya kaya dan menyegarkan jiwa. Sungguh ini minuman yang nikmat. Aroma buahnya harum. Sangat memabukkan hanya dengan menciumnya. Saya benar-benar belum pernah melihat minuman sehalus ini. Buah ini, ukurannya kecil, berkulit tebal dan tidak berdaging. Rasanya hambar untuk mengganjal lapar. Namun sayang untuk dibuang. Jadi aku menggunakan buah-buah ini untuk menyuling arak buah. Kemarilah. Kalian berdua harus mencobanya. Aku ingin tahu, bagaimana menurut kalian? The film was translated and narrated by M Media. Cita rasa yang begitu unik, tak terhitung jauh lebih baik daripada minuman murahan yang dijual oleh Cao Gang. Ini jelas sesuatu yang belum pernah dilihat oleh keluarga bangsawan di ibu kota.
sebelumnya. Namun, persediaan buah gunung terbatas. Bahkan jika pakai semua buah untuk bikin arak ini, itu pun masih belum cukup. Bagaimana ini bisa memperkuat perjuangan kita? Anda keliru di situ. Seperti kata pepatah, kelangkaan menciptakan nilai. Jika minuman ini berakhir di tangan para pengungsi, itu tidak akan berharga. Bahkan tidak cukup untuk memuaskan keinginan. Namun jika sampai ke tangan rakyat jelata, itu paling hanya akan dihargai selusin koin per kendi, suguhan murah untuk memanjakan lidah. Namun, jika kita membungkusnya dengan prestis dan meletakkannya di tangan kaum aristokrat, sambil mengklaim bahwa minuman ini sulit dibuat dan langka di dunia ini, nilainya bisa setara dengan emas. Sungguh. Seperti yang diharapkan dari putri seorang pedagang. Nona Lin, Anda benar-benar tiada bandingnya. Begitu Anda mengambil peran sebagai manajer bisnis di benteng keluarga Lu, Anda akan memegang kendali penuh atas semua perdagangan. Ketika benteng keluarga Lu kita menikmati panen yang melimpah, semua orang tidak lagi khawatir soal pangan dan sandang. Kita akan menyuling dengan biji-bijian. Saat itu tiba, arak kita ini akan disebut sentimen agung. Sentimen agung. Biarkan orang-orang kaya itu menjadi pundi-pundi uang kita. Bersulang. Luar biasa. Mulai The besok, film was translated saya akan and membawa sentimen narrated agung, by M. Media. meninggalkan benteng keluarga Lu, dan menjualnya ke seluruh pelosok negeri. Teruskan. 1 gelas lagi. Bawakan segentong sentimen agung. Segera. Arak ini sangat harum. Saya merasa mabuk hanya dengan mencium baunya. Apakah ini sentimen agung yang legendaris? 30 tel perak per guci. Orang biasa tidak mampu membelinya. Anda tidak tahu separuhnya, Tuan. Sentimen agung spesialis benteng keluarga Lu. Kami hanya memproduksi 100 gentong sebulan. Tidak lebih 1 gentong pun. Jika bukan karena fakta bahwa bos kami berteman baik dengan penjaga toko lir dari benteng keluarga Lu, arak ini tidak akan dijual sama sekali, meskipun harganya mahal. Arak ini selalu terjual habis. Apa yang Anda minum hari ini? Arak ini mungkin bahkan tidak tersedia besok. Apa yang kita tunggu? Saya ingin 1 gentong juga. Saya juga mau 1. Baiklah kalau begitu. Kakak-kakak, saat pembalasan telah tiba. Semua orang di benteng ini telah meminum air yang diracuni. Sekarang, mereka tidak memiliki secuil pun kekuatan tempur tersisa. Terlebih lagi, saya sudah mendapatkan senjata mematikan penawarnya lebih dulu. Selama kita menyerbu ke dalam benteng, kita bisa membalaskan dendam kakak-kakak kita yang gugur. Mari kita tuntaskan pembalasan kita. Kakak-kakak, serbu untuk saya. Maju. Katakan padaku, apa arti dari semua ini? Apakah Anda telah disuap oleh bajingan itu? Ambil untung dua pihak kianati kakak sendiri. Bicara, kakak besar. Saya adalah orang Kaugan saat hidup, dan menjadi hantu Kaugan saat mati. Saya tidak akan pernah memiliki sedikit pun niat untuk berkhianat. Pasti Anda yang mengkhianati saya. Jika tidak, bagaimana mungkin rencana saya yang begitu matang bisa hancur berantakan? Saya akan memukul Anda sampai mati karena ini. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Rencanamu penuh dengan celah. Dan di atas itu semua kau berjalan tepat ke dalam perangkapku. Kau pasti akan kalah. Monster Anda pasti monster. Saya hanya ingin memimpin rakyat saya. Dan bertahan hidup di era kekacauan ini. Selama kau tidak memancing kemarahan saya pun tidak akan pernah memancing kemarahanmu. Ketua Cao, bicaralah dengan jujur. Saya tidak pernah menyinggung Anda. Namun berulang kali, Anda datang ke sini untuk menindas saya. Meskipun saya Lusin bukan orang yang hebat. Saya tetaplah bagian dari keluarga Lu dari Fanyang. Hanya karena saya tidak memperebutkan kekuasaan dunia. Bukan berarti saya tidak mampu. Jika di masa depan, Anda berani datang lagi,
Apa yang akan Anda hadapi? Bukanlah kelumpuhan sementara, melainkan racun yang mematikan. Anda, baik. Kalau begitu hari ini saya akan membunuh Anda. Segala sesuatu di benteng keluarga Lu akan menjadi milik saya. Jika Anda terus menyerang kami di masa depan, kami tidak akan habiskan hidup sembunyi di benteng ini. Jadi harap diingat, semboyan kami di benteng keluarga Lu adalah Saat teman datang kita punya anggur berkualitas. Saat teman datang, kita punya anggur berkualitas. Saat musuh datang kita punya senapan berburu. Saat musuh datang, kita punya senapan berburu. gerbang benteng keluarga Lu. Kakak jangan pergi, itu terlalu berbahaya. Karena saya sudah di sini, saya tidak bisa hanya diam melihat Anda mati. Kakak. Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Lari, mengapa Anda tidak lari sekarang? Kau mau pangeran bayar darah? Ada apa? Kemana perginya semua bualan Anda? Seorang penipu yang lahir dari selir. Yang Zuike. Memimpin sekumpulan orang buas. Menyebut diri Anda Pangeran Guamping. Dunia ini sedang kacau. Justru karena orang-orang seperti Anda. Bahkan jika saya Yan Zueking mati hari ini, suatu hari nanti tak terhitung banyaknya orang berintegritas akan melihat warna asli Anda. Anda pasti akan menemui akhir yang menyedihkan. Tuan muda, setelah bertahan hidup selama bertahun-tahun di era kekacauan ini, saya tidak menyangka Anda masih begitu naif. Keluargamu pernah jadi guru kekaisaran, lalu kenapa? Memangnya kenapa jika Anda memiliki sejarah satu abad? Kejatuhan Anda akan terjadi dalam sekejap mata. Pangeran adalah pahlawan sejati dari era kekacauan ini. Dan Anda ditakdirkan untuk mati. Anda, siapa kalian semua? Orang yang ingin dibunuh oleh Pangeran Guamping. Kalian juga berani ikut campur. Apakah kalian sudah bosan hidup? Pangeran Guamping yang memiliki hubungan erat dengan perkumpulan Chaogang, bahkan menerima anggur mereka dan membantu perkumpulan Chaogang. Pangeran Guamping secara ajaib selamat. Maman, Kalau begitu tidak ada yang perlu ditakutkan. Bunuh dia. apakah kalian tidak takut menyinggung Pangeran Guamping? Benteng kami baru saja mengalahkan kepala suku Chao. Apakah itu menyinggung Pangeran Guamping? Kalian semua berasal dari benteng keluarga Lu. Apa? Pernahkah Anda mendengar tentang benteng keluarga Lu? Sudah lama dengar benteng keluarga Lu tak takut penguasa. Zueking datang untuk bergabung dengan kalian. Biar saya beritahu. Benteng keluarga Lu kami tidak mendukung pemalas. Anda tidak bisa memikul beban di pundak, dan tidak bisa mengangkat apapun dengan tangan Anda. Anda malas dan tidak berguna. Bahkan tak bisa bedakan satu tanaman. Apa gunanya Anda di benteng keluarga Lu? The film was Aku Zueking tak translated bisa sembelih and ayam. narrated by M Media. Setidaknya saya telah membaca banyak karya klasik. Jika ada cara agar saya bisa mengabdi, saya akan melakukannya tanpa ragu. Di benteng keluarga Lu kami tidak memiliki hierarki sosial tradisional. Meskipun Anda berasal dari keluarga bangsawan, begitu Anda berada di sini, Anda hanyalah orang biasa. Anda harus mengikuti pengaturan kepemimpinan dan tunduk pada pelaporan ideologis. Apakah Anda masih bersedia untuk tinggal? Tentu saja. The film was translated and narrated by M Media. Jika seekor harimau tidak menunjukkan taringnya, apakah Anda pikir saya hanya kucing? Lin Yang, saya tahu Anda berniat buruk. Biar saya tunjukkan cara menangani Anda. Kepala suku, anak itu hanya sedang isan. Saya harap Anda bisa berbelas kasih. Bicara. Bagaimana kelas Tuan yang berjalan? Tuan Yan sangat hebat.
Hanya saja, aku tidak terlalu paham hal itu. Saya masih lebih suka berlatih bela diri bersama kakak Sifu. Menurut saya, kelas Tuan Yan jauh lebih baik daripada guru-guru saya sebelumnya. Benar sekali. Maksudnya apa? Sensui. Anda beritahu saya. Mereka bilang, Tuan Yan sangat menjunjung tinggi tata krama. Dan dia benar-benar orang kuno yang kaku. Sensui, mengapa kamu mengkhianati kami? Kepala suku, Anda adalah penyelamat hidup saya. Setiap kali kepala suku mengajukan pertanyaan, saya menceritakan semua yang saya tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Tuan Yan sangat berbakat. Dia hanya sedikit terlalu kaku dengan buku. Namun, bagi kalian anak-anak nakal, dia lebih dari sekadar memenuhi syarat. Namun dia terlalu kaku. Kita berada di era kekacauan sekarang. Namun dia masih berpegang teguh pada aturan dan tata krama itu. Dia sama sekali tidak tahu cara beradaptasi. Kalian harus belajar mencari titik temu sambil menghormati perbedaan. Berikan ruang untuk keberagaman di dunia ini. Dan biarkan setiap orang menjalani kehidupan mereka yang cemerlang. Kalian harus belajar untuk menemukan apa yang kalian miliki bersama. Begitulah cara kalian menjadi teman. Dan kalian perlu menemukan perbedaan. Begitulah cara kalian tumbuh. Itulah artinya mencari titik temu sambil menghormati perbedaan. Kepala suku sungguh brilian, saya sangat mengagumi Anda. Kakak Shan. Kakak Shan. Itu dia. Kirimkan itu kepada Lucian. Dia adalah Pangeran Guamping. Atau lebih tepatnya, Yan Shiming. Kalian semua. Dia adalah adik tiri saya. Namun saat kota itu jatuh, dia membelot ke pihak pemberontak. Dan membantai seluruh keluarga Yan saya. Luka di dada saya ini disebabkan oleh tangannya sendiri. Jika saya tidak berbeda dari yang lain, saya sudah lama terkubur dalam The debu. film was translated Kalian menginginkan and balas dendam. narrated by M. Saya sudah Media. berkali-kali mencoba membunuhnya. Balas dendam terlalu sulit bagi saya. Saya hanya bisa memperingatkan kepala suku. Orang ini licik dan penuh tipu daya. Jangan berurusan dengannya. Mereka bilang cendekiawan itu angkuh. Mengapa kalian begitu rajin mengadukan orang lain? Duduklah. The film was Tidak perlu translated terlalu tegang. and narrated by M. Media. Jadi, 3 pembunuh yang memburu kalian hari itu. Semuanya adalah mantan pelayan keluarga Yan. Ya. Mereka semua yatim piatu yang diadopsi keluarga kami. Mereka seharusnya setia kepada kepala keluarga. Namun di era kekacauan ini, hati manusia tidak lagi seperti dulu. Mereka membelot ke Yan Shiming demi kekayaan dan kekuasaan. Lupakan kebaikan keluarga Yan. Aku. Itu karena kurangnya tata krama saya. Mohon hukum saya kepala suku. Ini adalah benteng keluarga lu. Saya katakan tempat ini bebas. Di sini kalian bisa menemukan cendekiawan yang mengesampingkan tata krama berbicara. Translated Semua and orang secara alami narrated by akan M. tahu. Media. Baiklah. Itu cukup untuk pelajaran hari ini. Pulanglah. Kakak Shan. Jangan bertanya, jangan bicara, anggap saja kamu tidak mendengarnya. Bukan hanya saja. Di gerbang. Kita perlu memberi semua orang ruang. Jika mereka bahkan tidak punya ruang untuk menyendiri, pada akhirnya mereka akan hancur. Saat itu terjadi pilihannya hanya pembunuhan atau bunuh diri. Betapa berbahayanya itu. Tidak Kakak Shan. Utusan itu pria bernama Si. Minta bertemu di gerbang benteng. Kepala suku Lu. Bagaimana pendapat Anda tentang usulan pangeran kami? Saya sudah katakan. Aku terhadap Pangeran Guangping kalian, ataupun segala cita-citanya, tidak punya ketertarikan.
Tolong bawa diri Anda, beserta anak buah Anda, dan pergilah dari lingkup pengaruh benteng keluarga Lu. Kepala suku Anda harus berpikir dengan matang. Pangeran kami memiliki pasukan yang kuat, dan dia tidak memiliki keinginan untuk berselisih dengan Anda. Karena itu dia mengutusku bahas urusan penting ini. Apa yang dicari pangeran, tidak lebih dari sekadar nama kosong. Tentu Anda bisa menyetujuinya, bukan kepala suku. Sifu, antar tamu ini keluar. Apa yang Anda lakukan? Saya berasal dari keluarga Si Qingye. Anda, ini adalah penghinaan terhadap kesopanan. Sebuah penghinaan terhadap kesopanan. Saya sudah bilang waktu saya sangat berharga. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda bersandiwara di sini. Lucien, apakah Anda tidak takut? Pangeran Guangping bawa pasukan ke gerbangmu. Pasukan Anda yang sedikit ini hanyalah sekumpulan orang lama di hadapan Pangeran Guangping. Dengan satu perintah dari Pangeran Guangping, dia bisa hancurkan benteng keluarga Lu jadi debu. Saya akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Saya tidak tertarik untuk memperebutkan kekuasaan dunia. Ganggu orang lain saja. Jangan datang mencari saya lagi. Anda benar-benar keras kepala. Lucien, Anda hanyalah orang bodoh yang dicuci otaknya. Anda akan menyesal. Anda akan menyesali ini. Anda seharusnya tidak membiarkannya pergi. Jika saya tidak membiarkannya pergi, siapa yang akan melapor kembali kepada kita? Jangan khawatir. Saya tidak punya kebiasaan bersikap layaknya nyonya rumah. Tapi, orang itu berbahaya dan licik. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mengingat sifatnya yang keji, dia pasti akan menggunakan taktik curang. Saya merasa malu. Tidak dapat memberikan bantuan apapun. Siapa yang bilang begitu? Jika Anda bisa membuka sekolah dan mengajarkan strategi militer kepada semua orang, lalu mengapa takut pada skema dan tipu dayanya? Strategi militer untuk semua orang. Bangsa para prajurit. Tepat sekali. Mengajar beberapa bocah nakal. Itu benar-benar pemborosan bakat. 36 strategi. Bisakah Anda menjelaskannya? Seni perang. Bisakah Anda menjelaskannya? Tapi, saya belum pernah mendengarnya. Seni perang. 36 taktik. Mata kuliah pilihan saya di kampus adalah seni perang dan apresiasi terhadap 36 strategi. Hanya untuk lulus ujian, saya telah hafal lebih dari 8.000 karakter. Tunggu saja. Saya akan menuliskan semuanya untuk Anda sekarang. Menipu langit untuk menyeberangi lautan. Memancing di air keruh. Melempar batu bata untuk menarik giok. Ya ampun. Surga memberkati benteng keluarga Lu. Surga memberkati benteng keluarga Lu. Surga memberkati benteng keluarga Lu. Kepala suku. Anda benar-benar seorang ahli pengrajin yang terlahir kembali. Jika memang ada seseorang yang bisa mengakhiri kekacauan ini, itu pastilah Anda. Jangan terlalu bersemangat. Saya pun tidak menulisnya. Saya hanya menghafalnya. Di masa depan, tugas pengajaran ini, Anda harus memastikan ini diteruskan. Tugas ini sekarang milik Anda. Anda harus menanggapinya dengan serius. Kepala suku. Aula leluhur keluarga Lu dari Fanya. Shaoxi telah hilang selama bertahun-tahun. Ketua klan. Hanya berdasarkan Liang Tingqiao mengidentifikasinya sebagai keturunan Shaoxi. Bukankah itu terlalu gegabah? Lu Xiaolin. Saat Shaoxi menghilang, tetua klan mempertimbangkan gambaran besarnya. Tidak mengizinkan saya pergi mencarinya. Sekarang setelah ada berita tentang keturunan Shaoxi, Anda mengatakan itu gegabah. Apakah benar saya yang gegabah? Atau justru tetua klan yang berharap agar keluarga Lu dari Fanyang milik saya melihat garis keturunan utamanya punah?
Itu ucapan yang tidak enak didengar. Anda sudah lemah secara fisik sejak lahir, dan kesulitan untuk mendapatkan pewaris. Dengan Xiaoxi yang sudah hilang sejak kecil, membuat kau adopsi anak cabang untuk mewarisi harta keluarga. Adalah satu-satunya cara yang tepat untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Lu dari Fanyang. Jangan kira saya tidak tahu segalanya. Anda telah bersekongkol dengan Pangeran Guamping. The Bukan film was begitu. translated Apa and kesalahan yang telah narrated kami by perbuat? M-Media. Untuk memegang kekuasaan dunia di tangan seseorang. Mengapa keluarga Lu dari Fanyang saya tidak boleh memperjuangkannya? Apakah ini alasannya? Anda mengirim seseorang untuk membunuh Lucian. Anda telah menjilat Pangeran Guamping, sekaligus memutus garis keturunan langsung saya. Rencana yang sangat cerdik. Keberanian yang luar biasa. Ambisi yang sangat besar. Ketua klan jangan bicara omong kosong. Surga sedang menyaksikan. Jika bukan, karena para pembunuh yang Anda kirim gagal melakukan pembunuhan, dan ketakutan akan konsekuensinya, lalu mengambil liontin giok anak itu untuk melapor kembali. Saya tidak akan pernah tahu putra Xiaoxi. Begitu luar biasa. Keluarga Lu dari Fanyang saya memiliki pewaris. Keluarga Lu dari Fanyang saya memiliki pewaris. Cara Anda mengatakannya, seolah-olah kami bukan bagian dari keluarga Lu dari Fanyang. Mulai malam ini, hal itu tidak akan terjadi lagi. Apa maksud Anda? Leluhur di atas sana. Aku Lu Xiaoling keturunan, tak berbakti. Sedang membersihkan rumah ini sesuai dengan kode leluhur kita. Mereka yang telah mengkhianati warisan kita akan dieksekusi semuanya. The film was Pangeran. translated and narrated by M-Media. Bisakah kita menyerang keluarga Lu dari Fanyang? Tuan si pandangan jauh ke depan Anda sungguh tak bercela. Cabang keluarga Lu dari Fanyang kuat tapi garis utama lemah. Dan para tetua klan sakit-sakitan serta tidak memiliki pewaris. Setiap tetua menyimpan agenda rahasia mereka sendiri. Momen ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang. Kesempatan emas untuk menyusup ke dalam keluarga Lu dari Fanyang. Menjatuhkan benteng keluarga Lu hanyalah hal sepele. Itu bahkan bisa mengguncang keluarga Lu dari Fanyang. Disitulah letak keuntungan terbesar. Pangeran, ini buruk. Ada apa? Pertumpahan darah telah terjadi di keluarga Lu dari Fanyang. Dewan Tetua mencoba membunuh tetua klan, tetapi semuanya berhasil dilawan dan dibunuh. Pengikut mereka juga telah diusir dari keluarga Lu dari Fanyang. Keluarga Lu sekarang sepenuhnya di bawah kendali Lu Xiaoling. Apel. Dia lagi Lu Xiaoling. Mundur. Ya. Lu Xiaoling. Saya bersumpah Anda dan saya tidak bisa hidup berdampingan. Suami, kamu sudah sadar. Apa yang terjadi pada saya? Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Benar sekali. Siang Wan baru saja kembali untuk beristirahat. Ada juga 4 orang yang berjaga di luar sepanjang waktu. Untung saya punya pandangan jauh ke depan. Kalau tidak, saya pasti sudah kehilangan nyawa. Benar. Ada seseorang. Dia ingin menemuimu. Mereka sudah berada di luar, menunggu selama 1 hari 1 malam. Siapa itu? Dia bilang, dia berasal dari keluarga Lu dari Fanyang. Mungkinkah sandiwara saya sebelumnya, yang mengaku sebagai keluarga Lu dari Fanyang telah terbongkar? Jangan bilang dia di sini, untuk membuat masalah. Lu Xiaoyan. Tempat Anda ini terlalu menyedihkan. Tinggal di tempat sampah seperti ini. Kau berani mengaku anggota keluarga Lu dari Fanyang saya. Anda tidak punya martabat dalam cara Anda berdiri atau duduk. Anda tidak memiliki sedikit pun keanggunan aristokrat. Bagaimana mungkin keluarga Lu dari Fanyang saya menghasilkan keturunan yang tidak berbakti seperti Anda? Bicara. Mengapa Anda berpura-pura menjadi The film was keluarga Lu dari Fanyang translated saya? and Apa tujuan narrated Anda by yang sebenarnya? M-Media. Apa Anda sakit jiwa?
The film was translated and narrated by M Media. Enak. Orang yang sangat kasar dan vulgar. Mana mungkin kau dari keluarga lu dari Fanyang saya? Anda pasti seorang penipu. Anda bajingan. Anda sedang mencari mati. Apa yang Anda racaukan di sini? Jika Anda punya nyali datang dan pukul saya. Anda, Mengapa Anda bersandiwara seperti ini? Anda, Bukankah ibu Anda mengajari Anda untuk tidak menunjuk orang dengan jari? Itu perilaku yang sangat kasar. Pendidikan keluarga lu dari Fanyang. Jangan bilang Anda mengenal saya saat Anda pergi keluar nanti. Saya akan merasa malu. anak di luar nikah. Anak di luar nikah. Apa Anda ini piringan hitam rusak yang berinkarnasi? Anda hanya tahu cara mengatakan kalimat itu. Anak di luar nikah. Keluarga lu dari Fanyang saya sama sekali tidak mengakui bahwa Anda adalah anggota keluarga lu kami. Jika Anda berani berpura-pura menjadi keluarga lu dari Fanyang saya lagi, saya pasti akan menghabisi Anda. Anda bicara besar. Keluarga lu dari Fanyang. Kapan tempat ini menjadi tempat bagi Anda? Pejabat kecil cabang berani ambil keputusan. Apakah Anda Lucian? Itu gila. Apa yang terjadi di sini? Saya pikir ini adalah naskah tentang bertahan hidup di era kekacauan. Bagaimana bisa seseorang yang terlihat sangat mirip dengan tubuh aslinya berakhir di sini? Apakah ini kiasan tuan muda asli face palsu? Mirip. Sangat mirip. Sama seperti dugaan saya. Anda pasti putra Shaoxi. Li Xiaoyan. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda putra tetua agung, Anda bisa bertindak liar dan menjadi pengganggu. Klan telah menunjukkan keringanan hukuman kepada Anda. Karena menghormati ayah Anda yang sudah tua, saya tidak pernah membayangkan kau dan ayahmu benar-benar mau bunuh tuan muda. Lalu berani datang ke sini mempermalukan kami. Apakah Anda pikir pedang keluarga lu dari Fanyang saya tidak cukup tajam? Siapa saya? Di mana saya? Berhenti memfitnah saya. Jangan kira aku takut karena kau pemimpin klan. Ayah saya adalah pria dengan pandangan jauh ke depan. Para tetua klan tidak akan menoleransi perilaku gegabah Anda. The film was translated and narrated by M Media. Sayangnya, keluarga lu dari Fanyang tidak lagi memiliki tetua klan. Lucian, jangan takut. Saya pamanmu. Lu Shaolin, kepala keluarga lu dari Fanyang. Saya sakit-sakitan dan tidak memiliki ahli waris. Selama bertahun-tahun ini, saya telah mencari ayahmu untuk memastikan garis keturunan keluarga lu tetap berlanjut. Mulai saat ini, kamu adalah penerus saya dan tuan muda keluarga lu dari Fanyang. Apa? Apakah dari cerita tuan muda kaya kembali? Ini versi kuno. Orang tua yang membunuh tanpa berpikir dua kali ini. Apakah dia benar-benar kerabat pemilik asli tubuh ini? Atau dia musuh? Tetap tenang. Saya minta maaf kepala klan lu. Saya tadi hanya mengoceh tanpa arti. Saya salah mengklaim nama keluarga lu dari Fanyang. Hanya untuk mencari kesempatan bertahan hidup di era kekacauan ini. Saya hanyalah seorang pekerja biasa. Saya tidak mungkin menjadi keturunan keluarga lu dari Fanyang. Jika saya telah melakukan kesalahan, saya mohon agar kepala klan menghukum saya. Lucian, apakah kamu ingat Liontin Giok ini? Ini diberikan oleh kakak nenekmu kepada saya dan ayahmu ketika kami masih kecil. Liontin Giok ini milik adik laki-laki saya yang hilang di masa kecil. Li Shaoxi, yang merupakan ayahmu. Jadi, Anda benar-benar paman saya. Saya benar-benar keturunan keluarga lu dari Fanyang. Teman-temanku, siapa yang akan percaya ini? Gertakanku justru berubah menjadi kenyataan bahwa aku seorang tuan muda kaya. Di mana logikanya? Di mana keadilannya? Paman. Jadi, Pangeran Guangping mengirim seseorang untuk melaporkanku, agar orang lain datang menjebakku begitu. Pangeran Guangping kemungkinan mencoba merekrutmu dan gagal. Pakai satu musuh hancurkan yang lain. Namun dia tidak pernah menyangka
bahwa dia akan tepat sasaran, secara tidak sengaja. Dan membantu saya menyelesaikan masalah besar di hati saya. Kebetulan yang tepat sasaran adalah satu hal. Tetapi berdebah ini sejak awal tidak pernah memiliki niat baik. Berdebah ini, aku tidak mencari masalah dengannya, tetapi dia yang datang mencari masalah denganku. Paman, musuh terbesar Pangeran Guangping ini. Apakah Anda tahu siapa? Musuh terbesarnya. Itu pastilah kavaleri hitam saya kira. Mereka selalu memandang rendah Pangeran Guangping Yan Shiming anak haram rebut posisi. Kedua pihak terus konflik. Pangeran Guangping licik dan penuh tipu daya. Membuat kavaleri hitam sulit untuk unggul. Jika kesalahan kita tidak cukup, maka kita akan menebusnya dengan perlengkapan kita. Saatnya menunjukkan kepada mereka teknologi yang sesungguhnya. Apa ini? Ini adalah set baju sirah berat yang saya rancang untuk kavaleri hitam. Bobotnya sedikit lebih berat dari sirah standar, tetapi dapat melindungi semua titik vital. Begitu berada di medan perang, mereka akan menjadi benteng berjalan. Yan Shiming, bukankah dia gemar dengan konspirasi dan tipu daya? Ketika saatnya tiba, saya akan membuatnya mengerti bahwa di hadapan kekuatan mutlak, semua konspirasi dan tipu daya hanyalah kaca yang rapuh. Paman, apakah Anda punya cara untuk mengirimkan surat-surat ini kepada Jenderal Kavaleri Hitam? Baiklah. Saya akan membuat pengaturan. Keluarga Lu dari Fanyang. Bagaimana status mereka saat ini? Pangeran, jangan dikuasai emosi ekstrem. Bicara. Keluarga Lu dari Fanyang kini di bawah kendali Lu Shaoling. Dan dia secara resmi mengakui Lu Shen sebagai putra Lu Shaoxi, menjadikannya satu-satunya pewaris yang tersisa dari garis keturunan langsung Lu Shaoling. Mengapa Yang Mulia harus begitu marah? Keluarga Lu dari Fanyang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka telah memotong lengan mereka sendiri. Dan di era kekacauan ini semua orang mengetahuinya. Mengapa Anda harus marah besar Yang Mulia? Tuan Si, apa strategi Anda? Pria bernama Lu Shen ini telah sering berbenturan dengan Cao Gang. Dan mereka sudah menjadi musuh yang tak terdamaikan. Sekarang, karena Cao Gang berada di bawah perintah kita. Jika kita tidak menggunakan mereka sekarang, kapan lagi? Tuan Si, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Tangani dengan wewenang penuh. Pangeran ini mengerikan. Kavaleri hitam serang perbatasan. Dan Jenderal Zheng telah gugur dalam pertempuran. Apa katamu? Kavaleri hitam entah bagaimana berhasil mendapatkan sejumlah baju besi-besi yang tak tertembus. Jenderal Zheng tidak lagi mampu menahan mereka. Kavaleri hitam telah merebut beberapa kota. Dan mereka akan segera tiba di sini. Cepat, lindungi pangeran dan bawa dia keluar dari sini terlebih dahulu. Kita bisa berurusan dengan kavaleri hitam nanti. Tuan Si, apakah Anda datang ke sini untuk meminta perdamaian? Musuh dari seorang musuh. Mungkin bukan teman. Tetapi, kita tentu bisa bekerja sama. Jika ada seseorang yang tersisa di dunia ini, yang seperti pangeran kita, membenci benteng keluarga Lu sampai ke tulang, maka itu pastilah perkumpulan Cao Gan. Dia tidak hanya bisa menegakkan kepalanya lagi, tetapi Anda juga bisa membalas dendam. Dan Anda bisa mendapatkan jasa di mata pangeran. Ketenaran dan kekayaan sudah dalam jangkauan. Pastilah perkumpulan Cao Gang tidak akan menolaknya. Tapi bukankah Tuan Si mengatakan, Pangeran Guangping beri amnesti benteng keluarga Lu dan merekrut Lu Xia untuk kepentingannya sendiri? Bukankah perkumpulan Cao Gang bilang bahwa benteng keluarga Lu cuma bandit liar? Dan bukan tandingan bagi Cao Gang Anda.
Apa rencana perkumpulan Chaogan? Saya Chao tentu The saja film was ingin meminta Pangeran translated Guamping and narrated by untuk M. mengumpulkan Media. pasukan saya dan memusnahkan benteng Keluar Galuh. Pangeran sedang sibuk berurusan dengan kavaleri hitam. Mana mungkin dia sempat peduli benteng Keluar Galuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Pengepungan. Itu tidak lain hanyalah mempermalukan diri sendiri. Menggunakan panah. Semua warga terdaftar tak ada celah. Serangan api. Saya dengar mereka memasang banyak hidran pemadam kebakaran. Dan ada sumber air di mana-mana. Kalau begitu pakai cara tak biasa. Karena Anda sudah punya rencana, Tuan. Chaogang akan bantu semaksimal mungkin. Kakak Xian sungguh luar biasa. Begitu kavaleri hitam mengenakan sirah hitam mereka. Pasukan Yan Shiming kocar-kacir pada pertempuran pertama. Strategi Lu Shen yang menggunakan harimau untuk melahap serigala. Dia bahkan tidak menampakkan wajahnya. Dia benar-benar melumpuhkan Yan Shiming. Itu sangat memuaskan. Dipuji memang menyenangkan. Tetapi jika diulang terus-menerus, itu sama saja dengan bunuh diri sosial. Aku merasa sangat malu, sampai rasanya bisa membangun rumah besar. Tuan muda, Sulven, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. bicara. Pangeran Guamping sangat licik. Dan kavaleri hitam secara alami haus darah. Keduanya bukanlah pemimpin yang bijak untuk diikuti. Keduanya pada akhirnya The bisa film was menjadi musuh Keluar Galuh. translated and Hadiah yang Anda narrated berikan by hari M. ini, Media. Tuan Muda, kepada kavaleri hitam, kemungkinan besar akan membiarkan mereka mendominasi dunia. Apakah Anda tidak takut bahwa mereka tidak akan mengingat budi itu, dan justru akan menyerang benteng Keluar Galuh? Saya tidak pernah menyangka mereka akan menghargai budi lama. Aku tak tanda tangan di sana. Panglima masa kakak utamakan untung. Jangan pernah berharap ada orang yang peduli pada kebaikan masa lalu. Jika mereka benar-benar peduli pada budi lama, babi pun bisa memanjat pohon. Tidak benar. Saya benar-benar pernah melihat babi memanjat pohon saat terdesak. Tetapi kavaleri hitam tidak akan begitu. Lalu mengapa Anda? Siapa bilang kavaleri hitam tak terkalahkan? Ada seseorang yang lebih kuat daripada kavaleri hitam. Ikuti saya. Saya akan menunjukkan dunia kepadamu. Kakak, ini gawat. San Yang jatuh pingsan karena demam tinggi. Apa yang terjadi dengan wajah mereka? Mengapa mereka semua terlihat sakit parah? Mungkin mereka kedinginan kemarin. Jadi hari ini, semua orang merasa sedikit tidak enak badan. Apakah hanya San yang demam? Semua orang pada dasarnya menderita muntah dan diare. Tetapi hanya San Liang yang mengalami demam tinggi. Namun tidak terlalu serius. Dia tadi sempat kejang-kejang, lalu pingsan. Suami, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itulah sebabnya saya meminta Anda datang untuk memutuskan. Lucian, ini adalah wabah. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Bakar mereka yang terinfeksi segera. Jika itu menyebar, itu akan menjadi bencana. Paman, mereka masih bisa diselamatkan. Lucian, ini bukan tempat untuk berlama-lama. Jika terjadi sesuatu pada Anda, berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan hidup? Ini semua karena kurangnya pandangan jauh ke depan saya. Suami, Anda harus membawa orang-orang Anda dan meninggalkan tempat ini untuk menghindari wabah penyakit. Dilihat dari gejalanya, ini kemungkinan penyakit pencernaan. Ini tidak menular melalui udara. Selama kita menemukan akar penyebabnya, ini seharusnya bukan masalah besar. Apa yang telah mereka makan baru-baru ini? Hanya makanan bersama dari kantin. Suami Anda memberikan perintah bahwa semua bahan yang terkumpul harus diserahkan dan disaring secara seragam untuk membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang bisa digunakan sebagai obat sebelum bisa dikonsumsi. Termasuk Sanya. Ya, Sifu, pergilah ke tempat penyulingan. Suruh mereka membawa semua alkohol sulingan. Keluarkan The semuanya film was untukku. translated Kita perlu and melakukan narrated by M. sterilisasi Media. menyeluruh di tempat ini untuk menemukan sumber kontaminasi. Apa itu alkohol?
Bisakah minuman keras menjadi rot? Paman. Aku ada urusan mendesak. Sungguh jamuan yang buruk dari pihak saya. Tetapi mohon kembalilah dan beristirahatlah paman. Wabah ini tidak menunggu siapapun. Lucian, Anda harus ikut dengan saya The sekarang. film was Wabah ini translated sangat and menakutkan. narrated Sa- Sudah ada lebih dari 60 orang yang menunjukkan gejala muntah dan diare. Beberapa bahkan menderita kejang-kejang. Apakah ada yang demam? Selain Saniang, Paman 7 si pembuat tembikar mengalami demam ringan. Apakah ada yang mengalami sesak napas atau darah pada tinja mereka? Belum ada lagi yang teramati saat ini. Muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi. Kram otot tanpa demam yang berarti. Dan tidak ada darah pada tinja atau kesulitan bernapas. Maka ini adalah kolera. Kolera. Jangan khawatir. Menemukan penyebab masalah ini. Berarti separuh pertempuran telah dimenangkan. Selama kita fokus pada kebersihan, sering mencuci tangan, dan melakukan disinfeksi. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi di benteng keluarga Lu ini, sejak benteng ini didirikan, kita memiliki persyaratan ketat untuk sanitasi dan pencegahan epidemi. Orang tidak sembarangan memakan sesuatu. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada wabah kolera? Kepala suku, wabah itu sudah menyebar. Tuan muda bertindak atas kemauannya sendiri. Dan saya takut hasilnya akan suram. Haruskah bawahan Anda ini memaksa Tuan muda untuk pergi malam ini? Menelantarkan orang-orang The sekarang. film was translated Tidak akan ada and bedanya dengan narrated memutus by fondasi M. kita Media. sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Adalah membantunya membangun otoritasnya, bukan merusaknya. Bawahan Anda ini telah berbicara di luar batas. Mohon kepala suku hukum saya. Kirimkan merpati pos. Undang dokter paling ahli di wilayah ini. Ke benteng keluarga Lu. Jangan lewatkan ramuan langka apapun. Bawa semuanya ke sini untuk membantu Tuan muda dalam melawan epidemi ini. Dimengerti? Chelsea. Saya berharap pilihan saya adalah yang tepat. Mengapa saya tidak bisa menemukan sumber kontaminasinya? Makanan yang dimakan penduduk desa. Terbatas pada ini saja. Mengapa saya tidak bisa mengetahui dengan tepat apa yang telah terkontaminasi? Tuan muda Lu, makanlah sesuatu. Saya memakan hal yang sama dengan mereka. Mengapa saya tidak sakit? Sementara mereka jatuh sakit. Apa perbedaan di antara kita? Apakah hanya karena saya berasal dari masa depan dan telah divaksinasi? Tapi saya tidak pernah menerima vaksin kolera. Lagi pula, jiwa saya telah bertransmigrasi. Tubuh aslinya pasti belum divaksinasi. Apalagi yang berbeda dari diri saya. Pasti airnya. Seharusnya saya memikirkan hal itu lebih cepat. Masa inkubasi untuk kolera adalah 1 hingga 3 hari. Sandiang dan yang lainnya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Artinya baru setelah kembali dari sungai, mereka mulai jatuh sakit. Tuan muda Lu, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu seseorang melihat di sungai di pintu masuk desa berserakan bangkai beberapa binatang liar. Cepat, panggil mereka masuk. Saya perlu mengadakan The pertemuan. film was translated Ini adalah keracunan. and narrated by Sekarang M. bukan Media. waktunya untuk mengkhawatirkan siapa di balik peracunan ini. Siangwan, pergilah dan kerahkan semua dana yang kita miliki di benteng untuk membeli herbal pencegah epidemi. Tawas. Rimpang pakis obat, mugwort dan jerinau untuk memurnikan sumber air. Semakin banyak semakin baik. Ramuan pencegah wabah. Benar. Juga dapatkan jeruk berjamur. Pastikan untuk menemukan yang memiliki bercak jamur biru kehijauan. Semakin banyak semakin baik. Dimengerti. Ling Xuang. Kumpulkan semua alkohol di benteng untuk melakukan disinfeksi menyeluruh di benteng gunung. Pastikan tempat penyulingan beroperasi siang dan malam untuk memproduksi lebih banyak alkohol. Sandiang,
The film was translated Kamu harus mengirim and orang narrated by M. Hulu Media. sungai untuk membersihkan bangkai hewan itu. Ingat, saat membersihkan bangkai-bangkai itu, pastikan kalian membungkus diri dengan saksama. Setelah bangkai dikeluarkan dari sumber air, bakar semuanya sampai habis. Dimengerti. Sifu, Anda telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Semua sumber air di benteng kita, untuk sementara berada di tangan Anda. Anda harus pergi ke hulu sumber air yang belum terkontaminasi dan bawa kembali ke benteng. Dimengerti. Paman, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Lucien, Paman, saya tidak bisa membujuk anak saya untuk pergi dari tempat ini untuk menghindari wabah. Tapi saya juga tidak bisa hanya melihat Anda jatuh ke dalam krisis seperti ini. Oleh karena itu, aku sudah menyuruh Sui Feng mengerahkan tabib klien untuk datang dan membantu. Dan saya telah membawa sejumlah besar ramuan obat. Menurut waktu perjalanan, mereka seharusnya tiba di benteng keluarga Lu besok. Atas nama rakyat jelata, saya berterima kasih atas rahmat penyelamat hidupmu. Keluarga Lu dari Fanyang tidak pernah menghasilkan pria tanpa rasa tanggung jawab. Paman dan seluruh keluarga Lu dari Fanyang akan berdiri di belakang Anda sebagai pendukung Anda. Dimengerti. Saya benar-benar bodoh. Saya hanya tahu bahwa penisilin terbuat dari jeruk. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara pembuatannya yang sebenarnya. Seandainya saya tahu lebih awal, saya pasti sudah melahap buku matematika fisika kimia bahasa asingku. Sekalian saja. Jangan sampai ilmu itu hilang sedikit pun dari ingatanku. Mari kita lakukan. Bagaimanapun ini adalah kultivasi bakteri. Fermentasi, sarinya dan pemurnian. Berhasil atau tidaknya, sepenuhnya bergantung pada upaya ini. The film was translated Suami, and Anda narrated telah by mengabaikan M. tidur Media. dan makan seperti ini. Ini benar-benar tidak baik. Seluruh benteng kita masih mengandalkan Anda. Waktu kita tidak banyak. Saya berani katakan, mereka sudah dalam perjalanan untuk menyerang kita. Mereka hanya waspada terhadap wabah di benteng kita, The film was translated and berharap narrated untuk by menunggu M. dan memetik Media. keuntungan sendiri. Kalau begitu Anda seharusnya lebih banyak beristirahat. Bukan begitu. Yang saya butuhkan saat ini adalah waktu. Jika kita bisa mengendalikan wabah ini, perkumpulan Chaogang sebelum menyerang kita, maka aku tak akan takut pada Chaogang. Bahkan jika ada 10 dari mereka, saya tidak akan takut sama sekali. Benar sekali. Masalah yang kuminta selidiki beberapa hari lalu sudah jelas. Saya sudah bertanya. Keluarga-keluarga itu. Karena mereka tidak mengenali singkong. Mereka menggali tanaman yang salah. Apa yang mereka makan adalah tanaman yang sangat mirip dengan singkong. Jadi selama masa itu keluarga, mereka hanya memakan itu. Itu dia. Ramuan Kozo Huangqin Huanglian dan akar manis. Dapat membersihkan panas dan kelembapan. Mengatur ki dan menyelaraskan bagian tengah. Ramuan ini sangat cocok untuk gejala akibat panas lembab di burner tengah, muntah dan diar yang sering, haus dan demam. Cepat. Bawa orang-orang bersamamu segera ke gunung untuk mengumpulkan akar kudzu. Bawa semua akar kudzu kembali. Suamiku, Benteng keluarga, di luar benteng keluarga lu. Pemimpin, haruskah saya kembali dan memeriksa? Pemimpin kavaleri hitam. Jenderal mengatakan,
Anak buah Pangeran Guangping sangat licik. Jangan pernah biarkan diri Anda terisolasi. Untuk mencegah musuh memecah pasukan kita. Pergi. Musuh hampir tiba. Bagaimana persiapan kalian? Apakah ini benar-benar akan berhasil? Tuan Muda Lu mengatakan, jangan menarik busur sebelum melihat targetnya. Tarik busurnya. Cepat, bersembunyi di lubang gunung. Tidak peduli apa yang kalian dengar, atau apa yang kalian lihat. Jangan keluar, jangan bicara. Ingat, sama sekali jangan membuat suara sekecil apapun. Siapa yang bermain trik di sini? Garda depan kavaleri hitam ada. Li Jianslang Centurion dari di sini. Apakah kalian berani keluar dan bertarung? Hati-hati. Pemimpin, orang-orang ini hanyalah rakyat biasa. Mereka hanya lempar tongkat kayu untuk bersenang-senang. Tunggu. Perjalanan ini terasa ganjil. Kelompok anak buah Pangeran Guangping itu, mereka menghilang saat masuk gunung. Dan jelas ada penyergapan di sini. Saya khawatir ini jebakan. Pemimpin, bukankah Anda terlalu berhati-hati? Bersikap penakut seperti itu. Apakah Anda menyuruh kami untuk tetap di sini dan tidak melakukan apa-apa? Alasan saya bisa bertahan selama ini adalah karena kehati-hatian saya. Tampak lemah saat Anda kuat, dan tampak kuat saat Anda lemah. Dengan menunjukkan celah yang begitu jelas, pasti ada penyergapan yang menunggu. Jangan kira hanya Anda yang baca strategi militer. Setiap anggota kavaleri hitam ditempa di Gunung Maya dan Lautan Darat, dan berhasil mengukir jalan keluar. Apa mereka akan takut penyergapan kecil? Maju? Berhenti. Tolong. Tolong. Yang kosong adalah penuh. Yang penuh adalah kosong. Tempat mereka sengaja menembakkan panah. Pastilah tempat penyergapan. Sebaliknya titik di depan yang tampak seolah ada penyergapan, justru harus jadi satu-satunya jalan hidup. Lewat sini. Mereka benar-benar lari begitu saja. Pelan-pelan. Pemimpin, sepertinya ada seseorang di depan. Tampak seperti hantu gantung. Apakah Anda merasa pedang Anda menjadi sulit dikendalikan? Dan baju zirah Anda terasa semakin berat. Diam. Siapapun yang berani mengganggu moral pasukan akan dieksekusi di tempat. Kemungkinan ada seseorang yang menggunakan orang-orangan di sini untuk bermain tipu daya. Kita harus meninggalkan tempat ini segera. Pergi. Suamiku, Anda sudah sadar. Apa yang terjadi? Pangeran Guangping telah dikalahkan. Dan tempat ini telah diduduki oleh kavaleri hitam. Tadi malam, sekelompok kavaleri hitam menyelinap ke atas gunung. Kami tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Kami tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Takut mereka mungkin menyelinap ke gerbang. Atau bahkan menyerang bentang. Jadi, mereka menggunakan ranjau garat bukan? Apakah mereka bahkan tahu cara menggunakannya? Itu adalah Lin Xiangwan dan Sifu. Siapa yang mengiring mereka ke garis depan? Suamiku, alat-alat aneh milik Anda itu. Hanya Lin Xiangwan yang tahu cara menggunakannya. Dengan Sifu di sana untuk membantu, saya mempercayai mereka. Anda baru saja sadar. Saya akan pergi memanggil dokter untuk Anda. The film was translated and narrated by M Media. Suamiku, Anda sudah sadar. Tunggu. Di mana Lin Xiangwan? Apakah Anda terluka? Tidak.
Apakah Anda sadar bahwa kavaleri hitam, perkumpulan Caugang, dan sekte bambu hijau benar-benar berbeda dari para bajingan biasa yang pernah Anda lihat sebelumnya? Mereka secara mendasar berbeda. Meskipun mereka mungkin berpikiran sederhana, kekuatan tempur individu mereka luar biasa. Bahkan kakak Sifu hanyalah seorang penjual sayur, dan Anda berani menyerbu ke depan. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh? Kakak Shan, kita berhutang semua ini kepada Nona Lin kali ini. Dari kavaleri hitam yang datang, tidak satu pun selamat. Omong kosong. Ranjau darat adalah mimpi buruk bagi pasukan manapun. Beberapa tentara kavaleri hitam bukanlah apa-apa. Apakah ada hal lain yang Anda sembunyikan dari saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Suamiku, jangan salahkan Xiang Wan. Lucian, tolong jangan menghukumnya. Setidaknya, seluruh benteng keluarga Lu Anda bisa pindah ke Fanyang. Keluarga Lu dari Fanyang milik saya masih mampu membangun kota baru. Tunggu. Siapa yang bilang kita akan menyerahkan benteng? Apalagi yang Anda sembunyikan dari saya? Xiang Wan memancing kavaleri hitam ke perbukitan belakang. Tapi siapa yang menyangka? Ranjau darat untuk memusnahkan mereka. Tapi siapa yang menyangka? Kekuatan ranjau itu begitu besar, hingga meruntuhkan seluruh perbukitan belakang, dan bahkan melepaskan roh-roh pendendam yang terperangkap di dalamnya. Apa-apaan ini? Roh pendendam. Apakah kalian sedang mempermainkan saya dengan cerita hantu? Ini semua salah saya. Tuan Muda Lu, tolong hukum saya. Suamiku, Xiang Wan hanya melakukan ini demi kebaikan benteng keluarga Lu. Baiklah. Sekarang katakan padaku, seperti apa rupa roh-roh pendendam itu? Kakak Shan, saat kami pergi ke sana, kami mendapati bahwa kavaleri hitam yang telah diledakkan oleh Ranjau, baju zirah mereka semua ditarik ke dalam gua, bahkan pedang mereka pun ditarik ke dalam. Arwah pendendam itu sungguh menakutkan. Baju besi itu ditarik ke dalam gua. Jadi maksud Anda, para prajurit itu, alasan mereka tak terkalahkan adalah karena mereka mengenakan baju besi The film yang was membuat pedang dan panah saya sulit translated and untuk narrated melukai by mereka. M Media. Begitukah? Itu memang benar. Tuan Muda, apakah salah satu roh itu merasuki Anda? Ini semua salah saya. Kakak, Ya ampun. Seberapa banyak bubuk mesiu yang Anda gunakan? kami menggunakan setiap sisa terakhir di gudang. Luar biasa. Ketidaktahuan benar-benar tidak mengenal rasa takut. Untuk selamat dari ledakan sebesar itu, dan benar-benar kembali hidup-hidup, saya pasti telah membakar dupa kepada para dewa. Dengan ledakan sebesar itu, The film hingga was tak satu pun translated dari kalian and terluka. narrated by Katakan. M Media. Siapa yang merencanakan? Apa sebenarnya yang sedang Anda pikirkan? Apa sebenarnya yang Anda pikirkan? Paman, apa yang Anda bicarakan? Nona Lin, keponakan ipar Anda, memiliki perasaan yang begitu mendalam untuk Anda di masa krisis. Dia tidak akan memilih untuk hidup dalam kehinaan. Apakah Anda sama sekali tidak memiliki perasaan untuknya? Apa yang seharusnya saya rasakan? Cucu menantu Anda tahu Anda dalam bahaya besar. Namun dia tetap memilih untuk hidup dan mati bersama Anda. Nona Lin bertaruh nyawa demi menyelamatkan Anda. Tak ragu mencoba obat itu pada dirinya sendiri. Bertaruh nyawa melindungi benteng keluarga Lu. Kedua wanita muda ini adalah permata yang langka. Jika The Anda film was mengecewakan mereka, translated and narrated saya by M bersumpah akan Media. menggantikan posisi ayah Anda dan mematahkan kaki Anda. Setiap kesalahan adalah milik saya, setiap satu di antaranya. Saya hanya berharap kedua wanita cantik itu bisa memaafkan saya. Saya tahu. Ini semua salah saya. Saya juga tahu bahwa sebanyak apapun saya bicara itu hanyalah alasan. Semua yang telah Anda lakukan, saya telah melihat semuanya. Terkadang, saya bahkan ingin membelah diri menjadi dua.
Ambillah di mana. Kalian semua yang memilih. Belah di sini. Atau di sini. Atau mungkin di sini. Aku rela melakukan apapun. Tuan Muda Lu, sadar utang budi Anda terlalu besar. Dan memutuskan untuk melakukan tipu muslihat, hanya agar Ling Xuang dan saya mengasihani Anda. Saya juga mengikuti kursus teori militer Tuan Yan. Saya benar-benar mengikutinya. Dan sejujurnya, kursus itu cukup berguna. Seandainya saya tahu, saya tidak akan mengajari mereka 36 strategi. Saya pada dasarnya telah menembak kaki sendiri. Tuan Muda Lu mengambil masalah yang tidak terpecahkan dan membebankannya pada Ling Xuang dan saya, membuat kami harus memilih untuk Anda. Bagaimana bisa saya tidak menyadarinya sebelumnya, Tuan Muda Lu, bahwa Anda adalah pria yang begitu licik dan penuh tipu daya? Tak sangka suami saya setak tahu malu ini. Saya rasa baru saja pulih dari penyakit parah. Telah membuat Anda lupa bagaimana rasanya memiliki istri yang galak The seperti itu. film was translated and narrated by M Media. Nyonya, tolong berhenti. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Berhenti. Ampuni saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Bukankah lebih mudah jika mengatakannya lebih awal? Bukankah menyenangkan dikelilingi oleh kasih sayang seperti itu? Saya sangat menyesal. Mengapa saya tidak belajar teknik mesin dan elektro? Mengapa bahkan elektromagnetisme bahkan bisa membuatnya? Api bahkan tidak bisa membuat satu ponsel pun. Hari ke-349. The film was Merindukan ponsel. translated and Semua orang narrated by menjalani M Media. kehidupan yang semakin makmur. Tetapi saya merasa sangat bosan. Ling Xuang tidak membiarkan saya minum. Katanya itu buruk bagi kesehatan saya. Dan Xiang Wan tidak membiarkan saya mendengarkan musik. Dan bahkan tidak ada rumah bordil di sini. Satu-satunya tempat untuk mendengarkan musik adalah di kelas musik halaman. Surga sedang mencoba menghancurkan saya. Kakak Shan, Kakak Shan, Kakak Shan, Kakak Shan. Pertempuran antara Pangeran Guamping dan Kavaleri Hitam telah berakhir. Apa hasilnya? Jenderal Kavaleri Hitam tewas dalam pertempuran. Kavaleri Hitam sekarang menjadi milik Pangeran Guamping. Jadi, target berikutnya adalah kita. Mungkin. Akhirnya, ada sesuatu yang bisa dilakukan. Saya harap anak bermargayam itu cukup tangguh untuk menghibur saya sebentar. Ayo pergi. Benteng keluarga Lu. Akhirnya saya tiba. Kalian semua sebaiknya bersiap dengan baik untuk menyambut saya. Pangeran. Benteng keluarga Lu ini tidak seperti yang dulu lagi. Saya meminta agar Pangeran lebih berhati-hati. Anda terlalu khawatir, Tuan. Anda belum melihat pasukan elit berbaju sirah berat saya di medan perang. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Baik panah maupun pedang. Tidak dapat memberikan goresan sedikit pun pada mereka. Terlebih lagi, pasukan elit berbaju sirah berat saya dapat menyerang dalam formasi. Sampai hari ini tak ada yang bisa menghentikan mereka. Apa arti benteng keluarga Lu yang kecil ini? Perlu dikhawatirkan. Bentuk barisan. Serbu demi sang pangeran. Berhati-hatilah pangeran. Waspadai jebakan. Mengubah perintah di saat-saat terakhir adalah tabu militer yang fatal. Serbu. Maju. Pangeran. Pangeran. Pangeran berbahaya di sini. Jika ada penyergapan di tembok kota, maka kita akan. Tenanglah Tuan Si. Sekalipun ada penyergapan, mereka tidak akan bisa membunuh pasukan elit lapis baja saya. Pangeran, ayo kita pergi dari sini. Cepat, Pangeran. Lari.
Mereka sudah melarikan diri. Elektromagnet saya bahkan belum menunjukkan kekuatan aslinya. Dan mereka sudah melarikan diri. Benar-benar membosankan. Itu semua berkat taktik brilian The sang film kepala was suku. translated Begitu magnet and itu muncul, narrated by mereka M tetap tak Media. terkalahkan. Yang berlari paling panik itu. Apakah itu Pangeran Guamping? Yan Ximing? Dan yang di sana? Apakah dia dalang kematian belasan orang di benteng keluarga Lu kita? Tuan si itu. Dan yang satu itu, yang datang melecehkan kita berulang kali. Orang yang bersumpah. Jadi musuh utama kita pemimpin perkumpulan Chaogang. Kepala suku, Anda akhirnya mengingat mereka. Pembalasan dendam seorang pria. Tak terlambat meski 10 tahun, pertunjukan kita yang bagus telah resmi dimulai. Sudahkah Anda mendengar? Penginapan Jusian sebuah kedai di wilayah Shen. Sepertinya Pangeran Guangping telah dirasuki roh jahat. Tentang Pangeran Guangping, kau berani bergosip. Berapa banyak kepala yang ingin kau pertaruhkan? Jika kau punya waktu luang, lebih baik kau periksa. Selebaran tawar 1000 keping emas untuk empedu ular. Selebaran apa? Konon seorang pedagang kaya telah tiba dan menawarkan hadiah besar untuk kantung empedu ular berbisa tertentu. Untuk satu kantung empedu, dia membayar 1000 tael emas. 1000 tael emas. Apakah itu sungguhan? Di zaman sekarang ini, 1000 tael emas. Berapa banyak ular yang bisa kau beli dengan itu? Berikan aku 1000 tael emas. Dan tidak peduli berapa banyak ular yang ada. Aku bisa menanganinya The untuknya. film was Rumor yang translated tidak bisa and dipercaya ini narrated by terdengar M palsu Media. saat kau mendengarnya. Siapa yang bilang begitu? Saya dengar ular itu sangat beracun. Uang yang ditawarkan pedagang itu adalah uang darah. Itulah sebabnya harganya begitu mahal. Penjaga toko. Apakah penginapan Jusian memiliki pedagang kaya bernama Shen? Saya datang untuk menjual empedu ular. Empedu yang sangat beracun. Disimpan dalam kondisi sesempurna ini. Pasti diambil. Dari ular yang masih hidup. Sempurna. Sungguh sempurna. Apa sebenarnya yang ada di kepala Anda? Tuan Yan memiliki sekolah yang sangat bagus untuk dihadiri. Anda tetap mainkan permainan ini di sini. Trik-trik tipuan ini. Sejujurnya, Anda tidak mengerti. Ini adalah romansa seorang pria. Membalas dendam dengan caranya sendiri. kau bercanda lagi suamiku. Kau hanya ingin membiarkan Tuan Yan balas dendam dengan tangannya sendiri. Tuan Yan brilian dan tak tertandingi dalam strategi. Bahkan tak punya kekuatan mengikat ayam. Jika ini adalah kontes kecerdasan, Pangeran Guangping pasti akan kalah. Namun, apa hubungannya balas dendam dengan empedu ular? Lantai 2 kedai. Biar saya ceritakan sebuah kisah. Dahulu, ada dua negara yang bersaing. Mereka tahu bahwa jika mereka pernah berperang, itu akan menguras tenaga dan harta rakyat. Jadi mereka menjaga keseimbangan yang rapuh. The film Salah was satu menteri mereka translated yang and terkenal, narrated Guan by Song, M Media. mengusulkan sebuah saran agar raja dan para menteri mulai mengenakan kain yang terbuat dari siti. GT. Siti adalah bahan yang eksklusif milik negara musuh. Guan Song menyarankan kepada para pedagang negara musuh, harga untuk setiap gulung kain adalah 30 jin tembaga. Dan kain itu dibeli dengan harga tinggi. Semakin tinggi harganya, semakin baik. Sama seperti wilayah Feng saat ini. Benar, tepat sekali. Karena keserakahan para pedagang, berebut untuk mendirikan industri produksi Siti. Rakyat jelata agar bisa mendapatkan uang untuk membeli Siti. Menghabiskan sepanjang tahun untuk itu. Industri negara musuh tumbuh 10 kali lipat. Namun harga gandum melonjak drastis. Memaksa mereka bergantung pada impor. Pada titik ini, Guan Song tiba-tiba memerintahkan perbatasan ditutup. Memutus semua perdagangan. Negara musuh hanya bisa melihat. Karena mereka tak bisa lagi menjual Siti. Atau menukarnya dengan gandum. Rakyat kelaparan dan menderita. Mereka mulai melarikan diri massal. Guan Song daftar mereka sebagai warga. Mempekerjakan mereka untuk mengolah lahan tidur. Dan memproduksi gandum mereka sendiri. Itu pembunuhan tanpa darah. Kakak Siang Wan, apakah kau belum mengerti juga? Suamiku. Dia sedang menyamakan dirinya dengan Guan Song. Dan menunggu kau mengujinya. Jadi, balas dendam macam apa jika hanya membunuh mereka? Kami ingin melihat mereka berkuasa. Melihat mereka mengadakan perjamuan. Lalu melihat mereka kehilangan segalanya. Itulah balas dendam yang sesungguhnya. Ruang kerja di kediaman Pangeran Guanping. Jangan. Siapa Anda? Siapa Anda? Kalian semua.
Apakah kalian masih belum membiarkanku pergi? Kalian mencoba mencelakai saya sang penguasa. Menggumamkan omong kosong. Pangeran. Pangeran. Tolong saya sang penguasa. Saya sang penguasa memerintahkan kalian. Kalian semua. Kalian semua harus mati. Pangeran Guangping sudah kehilangan akal sehatnya. Tangkap dia kalian semua. Masuk demi surga. Kepala suku. Pangeran Guangping terbangun dari mimpi buruknya. Dia menibas Tuan Si dengan satu tebasan pedang. Pria tua itu tersingkir dari permainan. Mesin pembunuh. Macam apa sebenarnya orang ini? Tidak pandang bulu serang kawan dan lawan. Saya lihat sendiri semuanya. Menyaksikan struktur besar itu runtuh. Tiba-tiba menemukan pencerahan. Datang ke hadapan kami sendirian. Dan bersumpah untuk kembali dalam 3 tahun. Berteriak lantang. 30 tahun di timur sungai. Jangan meremehkan orang muda yang sedang miskin. Suamiku, sebaiknya kau menjaga ucapanmu. Meskipun Tuan Si sudah tiada, Pangeran Guangping masih hidup. Mengapa kita tidak? Bagaimana kalau pergi beri kehangatan pada Pangeran Guangping dan ketua perkumpulan Chaogang? Seseorang harus selalu mengantar. Dalam perjalanan terakhir mereka bukan. Pria bernama Si itu mati. Dan Pangeran Guangping yang membunuhnya. Karma. Pria bernama Si itu. Kau menyimpan 1000 rencana di dalam hatimu. Namun, apa gunanya itu bagimu? Bukankah kau sudah menemui ajalku? Di tangan si gila Pangeran Guangping itu. Karma. Kemana Anda akan pergi? Ketua perkumpulan Chaogang. Sudah lama sekali. Kepala suku Lu. Saya tahu. Alasan Anda datang ke dalam kota. Kita ini serupa bukan begitu? Seperti Anda. Anda bersekongkol dengan Tuan Si. Untuk mencemari sumber air benteng keluarga Lu saya. Menyebabkan ratusan orang saya di benteng keluarga Lu jatuh sakit karena kolera. Dan sementara benteng kami menderita karena wabah. Membawa kavaleri hitam. Dan mencoba memusnahkan kami sepenuhnya. Perseteruan darah yang begitu dalam. Tidak mudah untuk dilupakan. Kepala suku Lu. Anda harus berpikir jernih. Ini, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Itu semua adalah ulah pria bermargasi itu. Pria bermargasi itulah yang memandu saya. Saya hanya mengikuti perintah bukan. Kepala suku, Anda adalah orang yang sangat murah hati. Tolong lepaskan saya kali ini saja. Saya mohon pada Anda. Membiarkan Anda pergi. Ya, ampuni saya, ampuni saya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada kakak-kakak di belakang saya? Ayo tanyakan pada mereka. Tanyakan kepada penduduk desa yang Anda racuni. Tanyakan lagi pada mereka. Tanyakan tentang belasan nyawa yang Anda hilangkan. Lihat apakah mereka setuju. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Anda boleh pergi bergabung dengan kakak-kakak Anda sekarang. Kediaman Pangeran Guangping. Lepaskan semuanya kalian semua. Lepaskan. 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 Semua yang ada di sini milik saya. Faksi-faksi di sekitar sudah menyerang. Namun Anda masih bersikap seperti seorang pangeran. Anda tidak punya prajurit lagi sekarang. Tidak ada uang. Tidak ada makanan. Pangeran macam apa Anda ini sebenarnya? Di mana persediaan makanan dan uang saya? Pasukan elit berlapis baja berat. Di mana pasukan elit berlapis baja berat saya? Semua orang pergi menangkap ular. Dan tidak ada yang menjaga persediaan makanan. Bukankah pasukan elit berlapis baja berat itu? Bukankah itu dikirim sendiri oleh tangan Anda ke benteng keluarga Lu? Dan musnah sepenuhnya. Apa maksud Anda uang Anda? Sekarang itu semua adalah uang kita. Mustahil. 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 Saya tahu itu pasti Anda. Itu pasti Anda. Saya adalah anak yang paling dibanggakan ayah. Siapakah orang asing seperti Yan Zueking itu? Tidak. Kalian semua pantas mati. Saya akan membunuh kalian semua. Kalian semua pantas mati. Saya akan membunuh kalian semua pantas mati. Apakah ini alasan Anda membunuh seluruh keluarga saya? Anda benar-benar tidak rasional. Arwah penasaran menuntut keadilan. Saya di sini. Kejayaan sesaat. Siapa Anda Yan Zueking? Hanya seorang kutu buku yang bodoh. Anda hanya mengandalkan cara-cara licik bullshit untuk secara kebetulan mengalahkan saya. Pada akhirnya, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Pengecut yang tidak berguna. Kalau begitu mari kita hadapi bersama.
Mengandalkan kekuatan yang sangat Anda banggakan itu, Anda akan selalu menjadi pecundang. Apakah Anda mengerti? Yan Zueking, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Ayah. Ibu. Pembalasan dendam Anda. Putra Anda telah membalaskannya. Apakah kehangatan Anda sudah habis? Latihan memanah Anda semakin baik. Enam sini seorang pria budiman. Saya tidak melupakannya sedikit pun. Kepala suku. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Semua faksi lokal dengar ketertiban di wilayah Feng The runtun. film was Dan mereka translated semua ingin and ikut campur. narrated by Itu M. tidak Media. masalah. Mereka tahu risikonya. Mereka tidak akan berani melawanku. Apakah mereka tidak takut pada meriam elektromagnetik kita? Kepala suku. Apakah Anda tidak pernah berpikir untuk memiliki ambisi menguasai dunia? Otak saya tidak berisi air. Kenapa harus pikir hal tak praktis? Kepala suku. Itu karena kekuatan Anda tak terduga. Begitu bahan peledak keluar, tidak ada yang selamat. Begitu semen keluar, ia bahkan lebih tak tergoyahkan. Dan sekarang terlebih lagi. Kita memiliki meriam elektromagnetik di tengah pasukan ribuan orang. Mengambil kepala musuh semudah merogoh saku. Semua yang baru saja Anda katakan hanyalah dongeng yang saya ceritakan untuk anak-anak. Bisakah kita sedikit lebih praktis? Kepala suku. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Jika Anda ingin menyatukan dunia, sungguh tak ada yang bisa menghentikan Anda. Jadi kenapa Anda malah bersembunyi di benteng keluarga Lu dan menolak untuk keluar? Saya ingin hidup tenang bersama istri dan anak. Kepala suku. Maksud Anda? Kecantikan adalah kutukan. Cukup. Cukup. Semua yang ingin saya pikirkan hanyalah makan apa, lakukan apa, pakai apa tiap hari. Saya tak mau tiap hari khawatir. Tetangga yang berkelahi. Tetangga yang memperebutkan wilayah. Tetangga yang datang untuk membunuh saya. Dan tetangga yang datang untuk kembali berperang. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan damai setiap hari. Bersikap rendah hati bersama istri dan anak-anak saya. Bukankah itu lebih baik? Jadi, wilayah Pangeran Guangping. Siapapun yang menginginkannya silakan ambil. Saya sama sekali tidak tertarik. Saya sudah menemukan tempat hidup sekarang. Siapa mau ambil saja. Jangan datang mengganggu tidur kepala suku ini. Mengerti? Hutan. Apakah kau tahu apa yang orang-orang sebut tentang dirimu sekarang? Memanggil saya apa? Penemu jenius muda. Penguasa pegunungan pasca apokaliptik. Atau penyelamat super tak terkalahkan. Bisakah Anda sebagai kepala rumah ini bersikaplah sedikit lebih serius? Tak bisa selesaikan 3 kalimat tanpa lupa inti. Katakan. Apapun sebutan mereka. Apapun sebutan mereka. Mereka memanggil Anda, menyebutmu, sang penyintas era kekacauan. Sang penyintas era kekacauan. Astaga. Baiklah. Saya mungkin bukan pria yang hebat. Tapi kalian semua adalah anjing-anjing sejati. Kau